Kemarin kita membahas bagaimana tentang sifat koligatif larutan ya. Sebelum ada pembahasan lebih lanjut ya, pertemuan kemarin tentang koligatif larutan itu sendiri, larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel ya. Dalam sebuah zat terlarut. Jadi kalian harus memahami ada tiga istilah. Yang pertama namanya larutan, pelarut, dan terlarut ya. Kalau larutan kemarin apa? Ulangi. Bersatunya beberapa jenis unsur dalam satu kesatuan ya, itu larutan. Kalau pelarut, zat yang melarutkan unsur tersebut. Kalau terlarut, zat yang dilarutkan dalam sebuah proses pelarutan. Jadi kalau larutan itu sendiri hasil dari sebuah percampuran pelarut dan terlarut gitu ya. Kalau terlarut adalah zat yang apa? Untuk apa? Yang dilarutkan. Kalau pelarut yang melarutkan ya, terlarut dan pelarut gitu ya. Contoh ya. Gula adalah zat terlarut, artinya zat yang akan dilarutkan dengan air, gitu ya. Air posisinya pelarut, ya, pelarut. Yang melarutkan terlarut yaitu gula. Ya, maka ditambah susu biar seger gitu ya, biar manis. Manisnya ada sebuah proteinnya gitu ya. Maka akan melahirkan sebuah larutan air susu gitu ya, apalagi panas gitu ya. Nah, yang akan kita bahas di sini ketika larutan atau konsentrasi larutan tersebut ya, di mana bagaimana kita akan menghitung molalitas di dalamnya ya, molalitas dan sebuah fraksi mol gitu. Kita bahas satu-satu molalitas, atau di buku ada tulisan M gitu ya. Molalitas atau dalam kurung M gitu ya. Di buku ada? So, sambil santai aja M. Di mana molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut di dalam setiap 1 kilogram atau 1000 mil. Ya. Jadi 1 liter itu 1 liter itu adalah 1000 mil. Kalau diperbandingkan adalah 1 kilogram. Jadi 1 kilogram sama dengan 1 liter air gitu ya. Itu perbandingannya gitu. Ketika ngomong sebuah larutan. Nah, di sini otomatis perbandingannya itu yaitu satuannya adalah molalitas M. Di mana ya, untuk rumus kimianya untuk mencari molalitas yaitu M atau molalitas gitu ya. M gitu ya. Terus apa di sana? M molalitas apa? Hah? N dibagi P ya. M-nya itu apa? Molalitas. N-nya apa? Zat terlarut. Kalau P-nya massa zat terlarut. Oke. Untuk mengetahui molalitas berarti di sini mol zat terlarut. Jadi si bahan yang akan dilarutkan oleh air, contohnya gitu ya. Contohnya gula, gitunya. Molalitasnya berapa sih, gitunya. Oke.
N adalah mol zat terlarut. Sedangkan P adalah massa zat pelarut, satuannya gram. Itu ya, gram. Berarti 1/1000 ya dari 1 kilogram. Bila gram zat terlarut dilarutkan dalam P, gram zat pelarut dengan massa rumus relatif atau MR. Jadi kita akan mengatur MR. Itu ya, MR ya. Maka molalitas dapat juga dirumuskan menjadi M sama dengan G per MR kali 1000 per P ya. Di mana M-nya tersebut molalitasnya yang dicari itu ya. G-nya adalah massa zat terlarut, otomatis massa dari sebuah yang akan dilarutkan. Contoh dalam ini garam ataupun gula gitu ya. Dan P-nya adalah massa zat pelarut. Pelarutnya itu adalah air, P-nya gitu ya. Dalam satuan gram juga itu ya. Jadi misalkan pelarutnya 1 liter ya, terlarutnya misalkan 10 gram atau 10 mililiter gitu ya, boleh. Maka di sini ada yang dicari yaitu MR, massa rumusan zat terlarut gram per mol. Jadi satuannya ataupun istilahnya sebutan adalah gram per mol, MR. Itu. Jadi ada atau AR ya, atom relatif atau MR. Itu ya. Ngerti nggak? Ya, di dalam unsur periodik unsur kan ada AR, atom relatif. Atom relatif tersebut ya di atas ya. Begini. Misalkan di sini ada hidrogen ya. AR-nya berapa? Di sini teh 1,002 misalkan gitu. Ini AR, atom relatif. Berarti massa jenis dari sebuah atom. Kalau molalitas mol atau MR ya, molar relatif ya, MR. Jadi kesatuan dari AR gitu ya. Contoh gini ya, Bapak. Ada H2O gitu ya. Oke. AR-nya berapa? Lihat di periodik unsur. Ada yang punya periodik unsur? Periodik unsur saya. Halo, periodik unsur ada punya periodik unsur atau sudah dibuang? Dibuang. Aduh, sayang ya. Hidrogen atom relatifnya tersebut adalah 1,00 berapa gitu ya, Bapak hampir lupa ya. Yang penting dibulatkan 1 ya. Atom relatif atau massa jenis daripada hidrogen itu. Pak, massa 1 gram bukan gram itu ya. Tadi massa jenis dari hidrogen itu jadi 0,00 berapa gram gitu, saking ringannya ya. Jadi punya massa jenis juga ya hidrogen ya. Nah, hidrogen di sini ada ya. Oke. Dengan oksigen. Nah, kalau oksigen atom relatifnya berapa? 16 kalau yang di sana ada 16 atau 17? Jadi mencarinya yaitu ya berarti 1 kali 2, 2-nya itu jumlah atom ya, ditambah berarti ini 1 hanya 1 ini sorry ya, yes, ini 1 kan, ini berapa? 16 kalau yang ini 16 dikali ininya 1 gitu ya. Oke, ini kan ini MR-nya, AR sorry, atom relatif, massa jenis atom hidrogen. Ini massa jenis oksigen, gitu ya, AR. 1 itu karena 1 atom atomnya 1. Nah, ini adalah atomnya 2. 1 kali 2, 2 ditambah berarti 16. Ya, 16 kali 1, 16. 16 tambah 2. 18. Berarti MR dari H2O sama dengan berapa? 18.
Masih ingat nggak kayak gitu? Enggak. Ya. Nah ini untuk mencari MR. Jadi kalau mencari MR itu, Pak, mencari atom relatifnya di mana? Di periode unsur lah ya, di sebelah kanan atas. Ya. Di periode unsur sebelah kanan atas untuk mencari MR salahnya. Mol relatif itu ya. Mol relatif itu jumlah ketika senyawa tersebut ya, senyawa itu bersatunya dua unsur dalam sebuah satu kesatuan, mol relatif ya. Sedang AR ada massa jenis unsur, contoh hidrogen 1, tadi oksigen 16, lalu karbon berapa gitu ya. Ya. Oke, lupa ya. Lanjut. Contoh soal saya. Halaman 4 ya. Sebanyak 1,8 gram glukosa. Glukosa itu apa? Gula. Ada yang suka gula? Manis siapa? Gula dengan kamu? Manis dia. Manis dia. Oke. Glukosa dengan rumus kimia C6H12. Oh, 6. Oh iya, no 6-nya ketinggalan ya. Iya, 6. C6H12O6. Nah, itu glukosa. Kalau sukrosa tinggal ditambahkan ya aja C12H24O11 sukrosa itu ya. Biasa. Jadi yang rumus-rumus kayak gini teh harus dihafal ya. Jadi harus di luar kepala. Bukan berarti di luar kepala nggak ingat sama sekali ya. Oke, lanjut ya. Nah, lihat di buku ya. Nanti jadi glukosanya tersebut 1,8 gram glukosa. Jadi bayangin 1,8 gram. Ya, kalau sekilo